Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kesebangunan dan kekongruenan bersama saya, Linda Hartati. Nah, saya punya beberapa bangun sebagai berikut. Tebaklah bangun mana yang mempunyai bentuk yang sama. Ya, pintunya sama. Jendelanya juga yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri sama. Bentuk atapnya juga sama. Sekarang amatilah bangun-bangun berikut. Lihat, ada yang sama bentuknya meskipun berbeda ukurannya. Ya, ada yang berbentuk plus atau tambah, yaitu A, B, dan C. Selanjutnya, ada yang berbentuk lingkaran meskipun besarnya beda, yaitu D, E, dan F. Lalu ada yang berbentuk segitiga. Ya, K, L, dan J. Dan ada yang berbentuk hati, yaitu G, H, I. Nah, ini yang sama bentuknya meskipun berbeda ukurannya, ini dinamakan sebangun. Nanti kita akan pahami lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada menara kembar, ada gedung, ada anjing, ada persegi 4, ada pesawat, dan ada uang koin. Lihat mana yang sama bentuk dan ukurannya atau yang sama bentuknya saja. Sebuah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu dikatakan kongruen ya. Syarat dari dua bangun datar yang sebangun, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding. Nah, ini lihat, sudut-sudut yang bersesuaian sudah ditandai dengan warna yang sama. Orange sama besar dengan yang orange, ungu sama besar dengan yang ungu, hijau sama besar dengan yang hijau, dan merah sama besar dengan yang merah. Sedangkan sisinya itu tidak harus sama panjang, akan tetapi harus sebanding. Apa yang dimaksud dengan sebanding? Kita akan perhatikan lagi ya. Arti dari sebanding adalah memiliki perbandingan yang sama. Contohnya, yang 4, yang sebelah kanan 4, yang sebelah kiri 8, 4/8. Kalau disederhanakan, 4/8 ini dibagi 4, yaitu 1/2. Kita lihat yang 5 dengan 10. 5/10. Disederhanakan dibagi dengan 5, itu menjadi 1/2 juga. Sedangkan 6/12 sama dibagi dengan 6 itu menjadi 1/2. Dan 3 dibandingkan dengan 6, 3/6 menjadi 1/2 juga. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian ini memiliki perbandingan yang sama, semuanya yaitu 1/2. Jika kalian menemukan tidak yang sama, maka kalian harus menyederhanakan terlebih dahulu. Mungkin saja itu sama. Mungkin juga kalian salah dalam membandingkan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya, sehingga memiliki perbandingan yang tidak sama. Nanti kalian bisa dicoba di latihan ya. Nah, ini contoh soal, apakah ABCD sebangun dengan EFGH? Kita lihat dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, sama besarnya 110 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F, sama besar 70 derajat. C dengan G, yaitu 75 derajat. Dan D dengan H, yaitu 105 derajat. Sedangkan sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding atau sama perbandingannya. AD itu dibandingkan dengan EH, 3/6. Tadi disederhanakan menjadi 1/2. BC dengan FG. Lihat BC-nya berapa? 5. FG 10. 5/10 disederhanakan jadi 1/2 juga. AB per EF. AB-nya 6, EF-nya 12. 6/12 disederhanakan menjadi 1/2 juga. Dan CD dengan GH, 4/8 dibagi 4 dua-duanya menjadi 1/2, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1/2. Kedua syarat ini harus dipenuhi. Kalau salah satu syarat tidak dipenuhi, misalkan sisinya ada yang tidak sebanding atau sudutnya ada yang tidak sama,
Itu artinya kedua bangun tersebut tidak sebangun, harus dua-duanya terpenuhi. Sesuai dengan definisi, dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Dapat ditulis dengan segi 4 ABCD itu tanda sebangun, simbolnya seperti itu dengan EFGH. Itu harus ditulis ya. Yang perlu diperhatikan lagi, dua bangun datar yang sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Mau dibolak-balik juga tidak masalah, asalkan bentuknya sama, terus sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan posisi satu itu tidak sama bentuknya, tapi ketika diputar atau dirotasi itu sama. Posisi 2 juga sama, posisi 3 dan posisi 4. Yang terpenting dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama, sedangkan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah, tetapkan jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika bepergian keluar rumah, cuci tangan ketika sesudah dari rumah, jaga jarak juga. Goodbye and thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.